Koalisi pengusung Anies Baswedan yang termasuk Partai Nasdem tidak akan goyah dengan pilihan politiknya untuk mencapreskan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Belakangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan merasa ada upaya untuk menghambat pencapresan Anies, seperti merayu salah satu parpol di koalisi hingga mengecilkan posisi Anies menuju kontestasi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berencana untuk menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat menghormati niat silaturahmi Prabowo, namun Demokrat menegaskan pertemuan nanti tidak akan mengubah pilihan politik Demokrat dalam mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Upaya melobi koalisi pendukung Anies juga telah dilakukan sebelum Prabowo. Sebut saja Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang sudah berupaya melobi koalisi pendukung Anies terlebih dahulu. Manusia ini kan berusaha. Saya berusaha koalisinya sama Gerindra, sekarang tambah Golkar. Namanya juga usaha. Nah, soal takdir janur melengkungnya apa nanti nggak ketemu Demokrat belum tentu. Itu takdir di luar kemampuan kita, belum tentu. Nah, itu saya bilang sama Mas Ahy, ya sudah, masing-masing berikhtiar, selanjutnya takdir di tangan Tuhan. Gitu. Tak hanya melalui lobi politik di luar partai pengusung Anies, dugaan mengganggu pencapresan Anies juga terjadi ketika Partai Nasdem yang saat ini masih koalisi pendukung pemerintah diasingkan dalam komunikasi antar partai. Puncaknya, saat Jokowi tidak mengundang Surya Paloh dalam silaturahmi di Istana Negara 2 Mei 2023 lalu. Kecuali Surya Paloh, semua pemimpin parpol pendukung pemerintah itu hadir dan membahas arah Pilpres 2024. Sejak pertemuan itu, Presiden Jokowi menganggap Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Kendati sampai saat ini Jokowi belum mau membuka komunikasi dengan Surya Paloh. Surya Paloh menegaskan dengan kejadian ini tidak akan mengubah sikap politiknya untuk tetap mengusung pencapresan Anies. Surya Paloh juga berkomitmen untuk melanjutkan program-program Jokowi. Bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Tetap. Tadi nggak ada pembicaraan soal komit dari koalisi rencana? Nggak ada. Ya kita udah, kan sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan ya. Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mengusung dan terus mengawal Jokowi selama 2 periode sejak 2014 lalu tanpa syarat. Nasdem yang terus berkomitmen bersama pemerintahan Jokowi sejak awal berbeda jika dibandingkan dengan beberapa parpol pada pemilu 2019 lalu yang bukan bagian koalisi pengusung Jokowi Ma'ruf Amin kini berada di pemerintahan seperti Gerindra dan PAN. Nasdem ingin menekankan ini. Dia ingin tetap sebagai seorang sahabat yang sejati dalam suka dan dukanya seorang Presiden Joko Widodo. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang menyatakan, "Selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda." Itu lain halnya. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu bukan keinginan kita. Itu bukan harapan kita. Tim Liputan Metro TV.